Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Jay akan membahas tentang quality time bersama keluarga dan perlunya untuk meningkatkan kesehatan jiwa. Siapa sih yang gak ingin anggota keluarganya sehat jiwa? Pasti semuanya ingin. Karena dengan sehat jiwa pasti akan bahagia, semangat untuk bekerja, semangat untuk bersekolah, dan semangat untuk beraktivitas, tentu aktivitas yang positif. Waktu yang berkualitas bersama keluarga bisa saja dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Tidak selalu harus mengeluarkan uang yang banyak, bisa dilakukan di lingkungan sekitar kita. Tidak perlu dilakukan setiap hari. Mungkin dilakukan sepekan sekali itu sudah cukup membuat kita bahagia. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa berikan like, komentar, dan share jika informasi ini ada manfaatnya. Berkumpul bersama keluarga tentunya merupakan momen atau peristiwa yang sangat membahagiakan. Namun, terkadang pekerjaan begitu menyita waktu dengan keluarga dan mengurangi quality time atau waktu berkualitas bersama keluarga. Padahal quality time bersama keluarga merupakan salah satu cara menjalin hubungan intim dengan keluarga untuk membangun keluarga yang harmonis serta membawa keseimbangan pada kehidupan pribadi Anda. Ternyata quality time ini juga termasuk salah satu bahasa cinta yang penting bagi kehidupan manusia. Apalagi sudah berkeluarga, punya anak. Quality time bisa didefinisikan sebagai waktu yang Anda gunakan untuk memberikan perhatian serta beraktivitas bersama seluruh anggota keluarga di rumah maupun di luar rumah, yaitu pasangan, anak, orang tua, dan saudara tanpa terganggu oleh hal-hal lain pada saat bersamaan. Kesibukan apapun tidak boleh membuat Anda lalai melakukan quality time keluarga supaya bisa mendapatkan banyak manfaat dari rutinitas tersebut. Ada banyak alasan bagi orang untuk melakukan waktu yang berkualitas bersama keluarga ini. Tentu ini yang akan mendorong bahwa seseorang ingin menyediakan waktu walaupun itu hanya 1 jam sampai 2 jam. Tentu tujuannya adalah bahagia. Tujuannya adalah sehat jiwa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa quality time bersama keluarga begitu banyak manfaatnya. Alasan mengapa orang melakukan quality time bersama keluarga adalah 1. Menunjukkan kepedulian terhadap keluarga. Anda perlu mengingat bahwa pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk menghidupi keluarga. Sangat aneh bukan jika Anda justru mengabaikan keluarga demi pekerjaan Anda. Dengan menjadwalkan waktu luang bersama keluarga, Anda menunjukkan bahwa keluarga tetaplah prioritas utama dan Anda menghargai keberadaan dari tiap anggota keluarga Anda. Begitu pula sebaliknya,
Anggota keluarga Anda pun akan menghargai Anda karena merasa bahwa mereka adalah prioritas dalam hidup Anda. Sesibuk apapun pekerjaan Anda, perlu menyediakan waktu untuk keluarga. Memang susah ketika sudah menyukai pekerjaan, sudah membuat pekerjaan itu sebagai hobi. Berat rasanya meninggalkan kesibukan melakukan pekerjaan untuk hal seperti ini. Tapi tentu ketika melihat manfaatnya, perlu bagi kita, perlu bagi Anda menyediakan waktu, toh tidak setiap hari. Untuk mengerjakan seperti ini, hanya perlu 2-3 jam per minggu bersama keluarga. Tentu ini tidak akan mengganggu pekerjaan Anda. Kedua, memperdalam dan menguatkan ikatan keluarga. Menghabiskan waktu bersama keluarga membantu Anda untuk bisa memiliki hubungan yang erat dan intim dengan tiap anggota keluarga. Anda akan merasa lebih nyaman dan terbuka bersama keluarga. Tentu dengan memperdalam dan menguatkan ikatan keluarga akan membuat masing-masing anggota keluarga merasa nyaman satu sama lain, merasa aman satu sama lain, sehingga ketika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, maka akan menjadi jauh lebih terbuka, mencari kesempatan untuk bisa bercerita masalah hidupnya, bercerita tentang hal-hal yang membuat tidak nyaman akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan tidak menyediakan waktu untuk keluarga. Ketika kita menyediakan waktu untuk keluarga, ketika Anda menyediakan waktu untuk keluarga, maka anggota keluarga yang lain akan memperoleh kesempatan yang luas untuk bisa bercerita. Ada rasa memiliki keluarga, ada rasa segan, menghormati, menghargai, dan peduli, serta menyayangi. Sehingga ketika anggota keluarga Anda terlihat sedih, cemas, khawatir, atau tidak bahagia, kita akan dengan cepat mengenalinya dan akan segera mengilahkan untuk bercerita. Sehingga tentu ikatan ini akan semakin luar biasa. 3. Mengetahui apa yang dialami tiap anggota keluarga. Setelah sibuk seharian, menghabiskan waktu bersama keluarga dapat menjadi peluang Anda untuk mengetahui hari-hari tiap anggota keluarga. Anda bisa menyadari jika terdapat masalah yang terjadi pada salah satu anggota keluarga. Melalui quality time, para anggota keluarga bisa mendapatkan suatu keyakinan bahwa Anda selalu dapat diandalkan. Seperti yang Bang Jay sebutkan tadi, dengan quality time maka tiap anggota keluarga pada akhirnya akan tahu kondisi keseharian termasuk permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga Anda. Tentu ini sangat menyenangkan karena tidak menunggu masalah itu jauh lebih parah, sudah diketahui, bahkan bisa diberikan solusi. Memastikan bahwa anggota keluarga Anda baik-baik saja, sehat-sehat saja, itu sangat penting. Jangan sampai diketahui sudah dalam kondisi parah, bahkan harus dirawat di rumah sakit, membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4. Meningkatkan performa sekolah anak. Quality time bersama keluarga tidak harus hanya berupa bercerita bersama anggota keluarga. Anda dapat menyempatkan waktu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah anak dari sekolah, membantu anak dengan pekerjaan sekolahnya, dapat meningkatkan nilai sekolah dan mendorong mereka untuk terus belajar dengan bersemangat dan sungguh-sungguh. Quality time bersama keluarga
tentu akan membuat anak tidak sendiri menjalani hari-harinya. Ketika ada kesulitan yang dirasa anak sulit dipecahkan, anak bisa menanyakan ke orang tua, bahkan meminta diajari bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Nah, ketika ini terjadi, ya tentu anak akan mendapatkan nilai yang optimal dari sekolahnya. Kepentingan keluarga menghabiskan waktu bersama, terutama pada saat anak belajar, bisa membantu menyelesaikan masalah. Tentu, menyelesaikan soal-soal yang mungkin bagi anak terlalu sulit. Nah, dengan demikian maka kehadiran orang tua berada di samping anak ketika belajar, terutama mengerjakan PR, akan membuat anak tidak merasa sendiri, merasa ada orang di sekitarnya yang peduli, yang mendukung dia harus belajar rajin, harus mengerjakan PR, dan selalu bangga karena ada orang sekitarnya yang peduli. 5. Mengurangi resiko masalah perilaku pada anak. Kurangnya waktu bersama di dalam keluarga mampu meningkatkan resiko masalah perilaku pada anak. Keluarga yang sering meluangkan waktu akan membuat anak merasa bahwa keluarga adalah salah satu pendukung saat mereka dalam masalah. Quality time bersama keluarga membuat anak lebih terbuka dan merasa dipedulikan. Anak akan lebih mungkin untuk memikirkan kembali perilaku-perilaku yang dilakukan. Dengan quality time, tentu orang tua bisa mengontrol perilaku anaknya. Ketika ada perilaku yang kurang baik, bisa secepat mungkin diluruskan. Ketika ada perilaku yang baik, perlu didukung dan disupport untuk dibudayakan. 6. Meningkatkan kesehatan fisik keluarga. Tahukah Anda bahwa quality time bersama keluarga dapat meningkatkan kesehatan fisik anggota keluarga ya? Ya, dengan melakukan berbagai macam aktivitas seperti berolahraga luar. Berolahraga di luar akan membuat tubuh semakin bugar, sehat. Memasak makanan sehat bersama hingga beraktivitas fisik bersama keluarga dapat membantu Anda dan anak-anak untuk menjaga kesehatan. Nah, quality time atau waktu berkualitas bersama dengan keluarga bisa saja diselenggarakan di tempat-tempat terbuka, taman, bisa dengan jogging, jalan santai, atau bersepeda. Itu akan membuat tidak hanya kesehatan jiwa kita menjadi optimal, tapi juga bisa membuat kesehatan fisik kita jauh lebih baik, lebih bugar. Ini tentu perlu dipertimbangkan oleh Anda. Tentu kondisi seperti ini akan menyehatkan fisik Anda, menyehatkan tubuh Anda. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan mental anggota keluarga. Menghabiskan quality time secara langsung bersama keluarga, seperti berbicara dan bersendau gurau secara tatap muka, dapat mencegah berbagai gangguan mental, seperti kecemasan hingga depresi. Sebab keberadaan orang-orang tercinta dapat membuat para anggota keluarga merasakan adanya dukungan emosional untuk menghadapi berbagai cobaan di kehidupan sehari-hari. Tentu dengan quality time, orang bisa saling mengerti, saling memahami, dan ada kesempatan untuk bisa bercerita. Ada kesempatan untuk bercanda, ada kesempatan untuk berkeluh kesah,
Sehingga tentu penyebab dari kecemasan dan depresi akan diketahui oleh keluarga dan dukungan atau support yang tepat bisa diberikan. 8. Quality time bisa digunakan sebagai aktivitas healing buat diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa saja melakukan aktivitas bersama di taman atau di tempat-tempat wisata atau di resto yang memperdengarkan musik-musik lembut, suasana yang indah dan yang menarik. Tentu ini bisa menjadi aktivitas menenangkan diri, aktivitas calm down. Tentu dengan musik lembut atau dengan makanan yang hangat, minuman yang hangat akan membuat situasinya juga lebih hangat dan kita bisa mendistraksi atau mengalihkan hal-hal yang menurut kita membuat tidak nyaman atau selalu kepikiran. Dengan melakukan quality time bersama keluarga, paling tidak kita bisa melepas sejenak atau melupakan permasalahan hidup yang kita alami. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, yang bisa mendistraksi atau mengalihkan ketidaknyamanan kita. Nah, tentu ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan neurotransmitter serotonin sehingga kita jadi lebih nyaman, lebih enjoy, lebih rileks. Bahkan tentu hormon kortisol pun akan berkurang, di mana hormon kortisol ini memang bisa saja membuat stres seseorang menjadi atau memberat. Tentu dengan aktivitas rileks, santai, enjoy akan membuat kita jauh lebih bahagia, lebih comfort, lebih santai, lebih rileks, sehingga otomatis stres dan kecemasannya akan berkurang. Kita akan kembali pada kondisi fit, kondisi yang oke. Nah, setelah itu tentu kemampuan untuk bercerita tentang permasalahan, kemampuan untuk mengutarakan masalahnya kepada orang lain, tentu dengan tujuan untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah bisa dilakukan. Nah, healing pada diri sendiri ini sangat penting. Tentu ini menjadi dasar bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan atau permasalahan hidup kita, tentu dengan bantuan keluarga. Nah, itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan. Semoga manfaat. Jangan lupa tonton video Bang J yang lain supaya semakin paham betapa pentingnya kesehatan mental, betapa pentingnya kesehatan jiwa, dan betapa pentingnya bahagia itu. Melalui quality time atau waktu bersama keluarga, tentu Anda akan mendapatkannya. Nah, silahkan mencoba ya.